Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan setiap kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Indah dalammu, indah dalam menyaksikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikana maya dalammu. Haleluya, haleluya. Syana maya ralamaya si, Engkau Allah yang mulia. Syana mayamu. Haleluya, haleluya. Shikanamu. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara semua? Puji Tuhan, mari sama-sama buka dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Nah, saya ajak saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Sampai di sini dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang perlu kita kenali dari Allah kita, itu bahwa Dia Allah yang baik. Dan
kebaikannya itu tidak berubah untuk selama-lamanya. Ada amin? Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia dari awalnya baik, sampai akhirnya dia akan tetap baik. Di tengah-tengah apapun yang terjadi, dia tetap baik. Tapi seringkali kita melihat fakta di dunia bahwa banyak manusia yang mengatakan, Tuhan kok seperti ini ya? Tuhan kok yang kualami kok seperti ini? Mengapa demikian? Tak ubahnya seperti seorang Ayub yang di Alkitab mencatat tidak berdosa dengan perkataannya. Tapi pengetahuannya kepada Tuhan itu tidak jelas, tidak benar. Seorang Ayub yang dalam firman Tuhan berkata, dan ayat ini sering dikutip oleh banyak orang, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan jangan diaminkan ini, tolong jangan diaminkan. Karena ini bukan firman Tuhan. Wah, ngawur pendeta ini. Ini bukan firman Tuhan. Ini Ayub dalam kebingungannya, dia berkata seperti itu. Sekarang saya ajak saudara untuk berpikir sederhana, ya kan? Kalau Tuhan memberi kita, kemudian Tuhan mengambil, pelin-pelan saudara. Saudara mau menyembah Tuhan yang pelin-pelan? Saudara mau datang ke gereja bersyukur pada Tuhan yang pelin-pelan? Oh, belum lagi sahabat-sahabatnya. Elifas, Sofar, Bildad yang datang kepada dia dan mengatakan, oh Yub, kamu ini memang dikerjai, ya kan? Memang seperti ini. Dan sebagainya saya tidak akan jelaskan karena terlalu vulgar untuk dibicarakan di mimbar saudara. Tapi yang jelas dengan pengetahuan yang tidak benar. Loh, Ayub ini, saya kalau sedikit boleh bicara, Ayub ini bukan orang bodoh saudara. Alkitab mencatat dia ini tam, dia ini saleh. Dan dia ini hidupnya, itu isinya cuma ingin membanggakan Tuhan. Saya percaya dari kita, semua dari kita pasti ada 1-2 kali yang tidak ingin membanggakan Tuhan karena kecewa. Tapi kalau Ayub selalu ingin membanggakan Tuhan dan dia diberkati. Tapi sayang banyak orang yang ketika membaca Ayub salah kaprah. Di Ayub pasal 3 ayat 25 itu tercatat demikian. Dan di ayat-ayat yang lain juga tercatat banyak hal. Banyak yang salah mengerti, dikatakan bahwa oh Ayub ini memang Tuhan yang mengerjai. Nah saudara, satu pribadi yang bersorak-sorai, dibiarkan untuk bersorak-sorai dalam kitab Ayub. Kira-kira siapa? Saudara tahu? Iblis. Tuhan itu disudut-sudutkan terus, ya kan? Tuhan dipersalahkan terus. Iblis tidak disentuh sama sekali. Elifas, Sofar, Bildad, Ayub tidak menyentuh iblis sama sekali. Bahkan Elihu juga tidak menyentuh iblis sama sekali. Iblisnya bersorak-sorai. Dan saudara, kalau kita lihat kembali, seringkali yang kita salahkan bukan iblis tapi Tuhan. Karena apa? Ya kita merasa Tuhan yang memberi kok diambil lagi oleh Tuhan, ya kan? Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita belajar mengenai Ayub saudara, sebelum kita membaca kitab Ayub kita harus paham 3 pribadi dalam kitab Ayub. Yang pertama adalah Tuhan. Bagaimana sifat Tuhan? Apakah Tuhan itu baik saudara? Ya sudah, kalau dia baik sepanjang kitab itu dia tetap baik. Loh, tapi Tuhan kok mengizinkan iblis mengerjai Ayub? Kok cie Tuhan ya? Kok diizinkan sama Tuhan? Katanya Tuhan baik. Nah sekarang gini, saudara, Ayub saleh, amin. Tapi Ayub punya celah. Dan ketika Ayub ada celah, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan tidak mungkin ngerjai Ayub karena dia baik. Lah kalau Tuhan baik, ketika Ayub ada celah, Tuhan yang mencelakai Ayub,
Tuhan tidak konsisten. Tapi karena dia konsisten, bukan dia yang mengerjai Ayub. Siapa yang mengerjai Ayub? Iblis. Di situ diceritakan di pasal pertama, maka diceritakan Tuhan dan iblis bertemu dan bercakap-cakap. Ada yang bilang gini, wah iblis tidak bisa datang ke hadirat Tuhan. Tuhan itu Roh Kudus. Ini kakean komentar kalau ini, sudah tidak perlu diperhatikan saudara. Oh ini salah ayatnya, ini kakean komentar kalau ini ya. Sudah tidak belajar teologi, tidak rajin ke gereja, isone komentar tok. Tapi di sini tidak ada. Di sini semuanya baik semuanya. Haleluya. Nah, diceritakan Tuhan bertemu dengan iblis dan Tuhan berbicara, coba lihat hambaku Ayub. Dia orang yang saleh. Dia baik. Kemudian iblis berkata, iya, ya jelas dia saleh, wong kamu berkati. Apa diberkati itu tidak ada imbalannya. Dan kemudian iblis, dasar namanya iblis, penuduh, pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia ngomong sama Tuhan, coba Tuhan, Ayub kamu kerjai, masih bisa bersyukur enggak sama kamu? Nah ini iblis saudara, ini licik. Iblis tahu bahwa Tuhan tidak mungkin ngerjai Ayub, karena Tuhan baik. Dia yang menciptakan Ayub, dia yang memberkati Ayub. Ternaknya sampai ribuan, ya kan, anaknya 10. Itu kalau ternak zaman sekarang itu kayak mobil dan sepeda motor. Bayangkan, kalau mobilnya ribuan, sepeda motornya ribuan, dealer di mana-mana saudara, ya kan. Kekayaannya luar biasa. Nah singkat cerita kembali ke kisah tadi, iblis berhadapan dengan Tuhan, coba kerjai. Dasar iblis licik, maksudnya dia mau ngerjai, izin tapi nuduh dulu pada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata seperti ini, ya. Tapi tolong jangan sentuh nyawanya, kata Tuhan. Bukan tolong, tapi jangan sentuh nyawanya. Artinya apa? Karena Tuhan tahu Ayub membuka celah. Ayub keluar dari perlindungan Tuhan. Maka Ayub harus menerima ganjarannya. Bukan karena Tuhan tidak baik, tapi justru karena Tuhan baik. Dalam hidup ini ada dua hal, dua pengertian yang harus selalu kita ingat. Ada yang namanya dokimatso dan ada yang namanya piratso. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya pencobaan. Kalau ujian itu untuk membuktikan bahwa kita sudah memahami. Saya ingin tanya, kalau saudara mau dapat SIM, ikut ujian dulu enggak sepeda motor? Ya, bentuk angka 8 enggak boleh putus. Kemudian tanjaan ya kan, bisa enggak ngerem di tanjaan. Terus setelah itu apalagi? Banyak saudara. Karena saya enggak punya SIM C jadi saya enggak tahu. Banyak yang harus dilakukan. Nah itu kalau lulus, saudara lulus ujian, saudara dapat hasilnya. Coba kalau dikatakan hari ini akan ada cobaan SIM C. Angka 8 dirubah jadi angka 12. Enggak boleh putus angka 12. Nah loh gimana? Lawang 1 sama 2 itu ada jaraknya. Nah itu baru cobaan. Aneh-aneh. Dan saudara perlu tahu, dan saya yakin saudara sudah tahu, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan pada manusia. Amin. Amin saudara, jangan sampai salah kaprah. Karena ketika salah kaprah, seperti Yeremia 33 ayat 3. Tuhan itu kerinduannya memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan tidak terpahami. Nah kalau belum sudah salah kaprah pada Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Sayang sekali banyak orang percaya yang di luarnya kelihatan baik. Tapi ternyata di belakangnya saudara. Bukan cuma menusuk dari belakang tapi mengedel-edel dari belakang saudara. Di sini tidak ada. Tapi tidak tahu kalau yang di sana sudah pindah ke sini. Tapi saya berdoa jangan sampai terjadi. Karena apa? Sayang. Sesuatu yang baik luput karena sesuatu kesalahan yang kecil yang membesar. Seperti Ayub. Mengapa saya mengangkat Ayub saudara? Karena ini banyak sekali orang yang salah mengerti terhadap Ayub. Banyak yang bilang bahwa Ayub ini dikerjai oleh Tuhan. Nah sekali lagi gampangannya.
Kalau Allah yang kita sembah, saudara, itu memberkati kita, amin. Tapi juga mengerjai hidup kita, memberi kecelakaan pada hidup kita, ayo maaf. Dengan tegas saya katakan, ayo ringkas Alkitab, keluar dari gereja ini, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Loh, fair-fairan saja. Untuk apa menyembah Tuhan yang pelin-pelan? Kalau banyak orang mengatakan, oh Tuhan memberi cobaan pada saya, kokot, gak usah Kristen-Kristenan lagi. Bikin agama baru, sekte baru. Ya, mungkin non-Tuhan atau apa saya tidak tahu. Bikin agama baru, lah ada apa nyembah Tuhan yang pelin-pelan? Tapi karena dia setia, karena dia baik, sampai hari ini kita tetap berdiri teguh, kita tetap bertahan. Dan saudara, kalau kita belajar Ayub, dan saudara jadi Tuhan, tidak perlu nunggu berpasal-pasal, saudara pasti mites Ayub. Karena Ayub ini mulutnya memang tidak berdosa, tapi tidak berpengetahuan. Tidak jelas ngomongnya. Seperti ini salah satu contohnya. Tuhan, ya ini gambaran, ini bukan ayat asli, ini saya sederhanakan. Kalau engkau tidak nolong, ya sudah, tidak apa-apa. Paling ya sebentar lagi saya mati, saya tidak ada lagi di hadapanmu. Loh, seperti itu saudara. Salah loh orang ini. Dan saudara tahu, akhirnya setelah 38 pasal, di pasal yang ke-38 Tuhan katakan, Ayub, kamu telah berkata-kata tanpa pengetahuan. Dan ini salah satu ayat yang saya sukai. Di ayat yang ketiga, bersiaplah kamu sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau. Wah, kalau katanya orang Mojokerto, ayo lek-lekan, nah gitu. Ayo berhadap-hadapan, bukan untuk dihajar, enggak. Dipertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Tuhan enggak marah, setelah digitukan sama Ayub enggak marah. Nah ini mungkin enggak cukup setengah jam saudara. Yang salah Ayub, tapi banyak orang menganggap yang salah Tuhan. Tuhan enggak salah, tapi Ayub berusaha untuk tidak menuduh Tuhan, padahal dia ingin menuduh Tuhan. Makanya kalimatnya dilembutkan. Nah ini loh, ini gambaran manusia zaman sekarang. Oh saya yakin ini sedang terjadi dan pernah kita alami dan mungkin sedang kita lakukan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa karena belum ada pertolongan di dalam hidup kita. Kita mau menyalahkan Tuhan tapi sungkan. Maka apa yang kita lakukan? Dengan halusnya kita berkata, Tuhan mengapa engkau tidak menolong aku? Mungkin ini memang cobaan darimu. Nah itu dia. Itu sebabnya mungkin kita tidak mengalami barah kayak Ayub, tapi kita mengalami yang lain dan tidak segera terjadi dalam hidup kita pertolongan Tuhan. Mungkin saudara tidak seperti Ayub, hamba yang satu datang ya kan. Tuhan tadi lembumu 500 pasang dicuri. Dombamu, kambing betinamu 500 hilang. Anak-anakmu 10 tahu-tahu mati semuanya. Mungkin kita tidak seperti itu. Tapi kita mengalami hal yang sepele. Tapi dari hal yang sepele, iblis kura dipanasi sama iblis. Dikipasi. Ayo, ngamuk. Ayo, salahkan Tuhan. Salahkan Tuhan. Dikipasi sama iblis. Dan saudara ketika dikipasi, wah iya ya Tuhan ini. Mari pagi hari ini, perintah Tuhan cuma satu, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ini perintah, bukan permohonan dari Tuhan, ini perintah. Harus berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Ayub ketika dia sadar, dengan entengnya dia cuma bilang, ya maaf kalau saya berkata seperti ini. Tapi dengan entengnya dia bilang, iya Tuhan. Ternyata dulu aku ini salah ya. Loh enak setelah mengelok-ngelokkan Tuhan selama berpuluh-puluh pasal. Dia coba ngomong aku salah dulu Tuhan ya. Ya puji Tuhan sekarang aku sudah sadar. Oh ini seperti kita, benar-benar seperti kita. Saya dulu keluar dari jalannya Tuhan. Tapi sekarang saya sadar,
enak ngomong. Untung Tuhannya bukan saudara. Kalau Tuhannya saudara, gak patean mulihno awakmu. Gak patean berkati maneh, mulutmu seperti itu ya kan. Tapi karena Tuhan itu Tuhan, Dia baik. Dan saudara tahu, dipulihkan keadaannya 2 kali lipat, persis 2 kali lipat. Kalau saudara baca di pasal 42 ayat 10, di situ dikatakan dan seterusnya. Lembunya dari 500 pasang jadi 1000 pasang. Ya kan? Domba kambingnya semuanya dipulihkan 2 kali lipat, berlipat-lipat kali ganda. Banyak yang bilang kitab Ayub ini fantasi, ya terserah sakarepmu. Tapi kitab Ayub ini menggambarkan bahwa kalau orang mengenal Tuhannya, pasti akan mengalami pertolongan yang luar biasa. Kitab Ayub ini menggambarkan bahwa iblis itu pekerjaannya kotor, nakal, dan suka menyalah-nyalahkan. Tapi orang yang percaya pada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dalam Yeremia 33 ayat 3, saudara, perintah Tuhan dengan jelas, firman Tuhan ini turun kepada Yeremia ketika Yeremia tidak dalam kondisi yang baik. Maksud saya adalah ketika bangsa Israel itu, saudara nanti baca ayat 1 dan kedua, bukan dalam kondisi merdeka, bukan dalam kondisi yang enak, tapi sedang tidak enak. Saudara baca ayat 1 dan 2, Yeremia ada di mana? Oh, ada di Alkitab Pak, ya wes betul, enggak apa-apa. Yeremia ada di mana di ayat 1 dan kedua? Lebih keras lagi di mana saudara? Di mana? Terkurung di pelataran penjagaan. Yeremia tidak sedang happy-happy. Dia sedang mengalami kurungan. Beginilah firman Tuhan di ayat yang kedua dan dikatakan ayat ketiga, call to me. Call to me. Kata call ini sering kita dengar sekarang. Calling-callingan ya. Nah, telepon ya. Panggil ya. Panggil Tuhan kita. Apapun keadaan kita, panggil Tuhan kita. Saudara, Dia selalu standby. Kita yang seringkali tidak standby. Kita ditelepon oleh Tuhan, kita tidak menjawab. Itulah sebabnya di handphone ada yang namanya fitur missed call. Jadi untuk memberitahu kepada kita bahwa ini luput, tidak kita angkat. Ya kan? Nah jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, bukan pulang ke surga, berbicara kepada kita lewatkan. Kita tidak mendengarnya. Lewat semuanya saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, satu ayat ini saja saya bagikan bagi kita semua. Ketika kita disuruh untuk berseru kepada Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Satu ayat lagi yang maha terakhir untuk menutup ibadah pagi pada hari ini. Masih ada 5 menit kok. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Kalau saudara perhatikan ayat ini sama persis di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Sama persis. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6. Tapi kita baca dari 2 Samuel ini saja. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke. Saudara tahu tidak? Justru kita berseru kepada Tuhan, itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Dengan kita tidak berseru kepada Tuhan, dengan kita mendiamkan Tuhan, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara berpikir, oh diam itu emas. Tak menengah wis bah sakarepmu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nah, orang percaya itu kalau lagi ngambek,
teologinya itu campur aduk, gado-gado, saudara, ya kan? Semua pokoknya yang kelihatan baik, wes iki tak anut. Termasuk anak muda zaman sekarang. Semua quote-quote atau kalimat-kalimat orang-orang yang dikatakan pintar, itu diterima, dimasukkan. Padahal belum tentu semuanya benar. Nah, Tuhan memerintahkan pada kita. Dan di sini dalam 2 Samuel dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku tidak berdiam diri. Aku justru berseru kepada Tuhan. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara tahu apakah Tuhan mendiamkan? Oh, saudara baca ayat 8 sampai 20. Dikatakan apa? Kita ayat 8 aja, enggak usah semuanya, ayat 8. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan itu bereaksi. Tuhan itu mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Langsung lompat ke ayat yang ke-21, mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-21. Saya ingin ayat 21 dan 22 ini menjadi pegangan kita, saudara, untuk akhir pekan pada hari ini. Mari kita baca ayat 21 dan 22, 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan, ia membalas kepadaku sesuai dengan 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. 23, sebab segala hukumnya ku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak. Nah, sampai di sini saja. Sebetulnya masih panjang ayatnya. Tapi di ayat 21 dijelaskan. Kita lihat ayat 21 sebagai penutup pada hari ini. Firman Tuhan mengajarkan pada kita semua, saudara. Kalau kita benar, Tuhan juga benar pada kita. Kalau kita setia, Dia juga berlaku setia kepada kita. Pagi hari ini, saya percaya saudara terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Loh, buktinya pagi-pagi datang ke gereja. Ngapain kalau enggak ingin menyenangkan hati Tuhan? Ya kan? Saudara sudah berada di jalur yang tepat. Jangan sampai mau diombang-ambingkan. Pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab kita semua. Kita juga sedikit belajar dari kisah Ayub. Jangan sampai salah mengerti terhadap Tuhan kita. Jangan sampai dengan tanpa pengetahuan kita berkata-kata. Saya sering mendengar kesaksian dari banyak orang, Pak, iki lho Pak, nek khotbah kadang-kadang nyalah-nyalah no Tuhan. Nah, kalau seperti itu saudara, perlu koreksi lagi, perlu direview lagi. Apakah ini khotbah menyenangkan Tuhan atau khotbah hanya untuk menonjolkan bahwa dia pintar? Ini perlu dikoreksi. Saudara, kalau cuma untuk khotbah bahwa menunjukkan pintar, bisa saja berkhotbah pakai full bahasa Ibrani, tapi saudara tidak ngerti apa-apa. Bisa gampang bahasa Ibrani. Bukan saya, orang lain. Saya ini tidak ngerti apa-apa kalau saya. Gampang kalau khotbah cuma untuk menunjukkan pintar, oh gampang. In English and in Hebrew. Tapi saudara cuma ketap-ketip, tidak dapat apa-apa ya kan. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali apa sih tujuan kita hidup. Kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, mari kita panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sudah tidak usah neko-neko. Kalau firman Tuhan menyuruh kita berseru pada Tuhan, Tuhan akan menjawab, mari kita lakukan itu. Kalau firman Tuhan mengajarkan dari kisah Ayub bahwa jangan sampai salah mengerti, ya kenalilah Tuhan kita dengan benar. Jangan sampai salah. Dan dalam 2 Samuel kalau dikatakan ketika kita berseru, Tuhan langsung menjawab, aminkan itu. Setiap kali kita datang berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan aku tahu detik ini juga ketika aku berbicara kepada Engkau, Engkau sedang bekerja. Engkau sedang mempersiapkan pertolongan bagiku. Engkau sedang mempersiapkan mujizat dalam hidupku. Dan yang percaya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya. Mari kita awali akhir pekan kita dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau besar dan Engkau ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, kami percaya Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup, Engkau yang maha mampu dan sanggup untuk menolong kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang bukan untuk sekedar meminta pertolongan daripadamu, bukan untuk meminta-minta, tapi kami datang untuk kembali meyakinkan diri kami bahwa posisi kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami tahu Bapa kami tidak mungkin memberi batu ketika kami meminta roti. Tidak mungkin memberi ular ketika kami meminta ikan. Kami tahu itu, kami tidak perlu lagi mengeluarkan ribuan pertanyaan kepadamu. Tapi pagi hari ini kami belajar, kami akan berseru kepadamu. Engkau akan menjawab kami. Kami percaya itu dan kami amini itu dalam hati kami. Mari angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kita berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, tetap menyenangkan hati Tuhan dan pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan berkati.